Radio 178 FM. Di Radio 178 FM ada acara baru nih, yaitu Raga Teta atau Ragam Sistem Pertanian. Dengan aku, Deandra, dan di sini yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Pada acara kali ini, aku gak sendirian loh. Aku ditemani sama rekanku, Kak Husnia. Sapa dulu dong para sobat ragam yang berada dimanapun. Hai Sobat Ragam, kenalin aku Husnia yang akan menemani kalian bersama Kak Deandra pada acara kali ini di acara Raga Teta. Kali ini kita akan membahas terkait apa nih Kak Dea? Pada acara Raga Teta pada kali ini kita akan membahas terkait macam-macam sistem pertanian nih Kak, dengan judul Ragam Sistem Pertanian. Wah, topik kali ini sepertinya sangat menarik sekali ya Kak Dea, yang pastinya akan meningkatkan wawasan para sobat ragam dimanapun berada. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita dengerin lagu request para ragam yang berjudul Nemen. Oke, kembali lagi sama aku Dea di acara Raga Teta, Ragam Sistem Pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang ragam sistem pertanian nih. Di sini saya nggak sendirian loh. Saya juga ditemani dengan Kak Husnia. Bener banget nih Kak Dea. Kita di sini bakal ditemenin juga sama sobat ragam yang sudah sangat terkenal di kalangan para sobat ragam khususnya di daerah Jember. Yaitu Kak Lisa. Sapa dong Kak Lisa. Halo sobat ragam. Dan aku nggak sendirian loh. Aku juga membawa teman nih. Kenalin. Halo sahabat ragam. Kak Risma. Nah, jadi kita akan membahas ragam sistem pertanian yang benar. Bagaimana nih Kak Lisa ragam sistem pertanian yang benar? Jadi gini, dalam ragam sistem pertanian itu terdapat macam-macam nih. Ada tanaman pangan, tanaman hortikultura, ada tanaman peternakan, perikanan. Untuk tanaman pangan sendiri itu yang dihasilkan yaitu seperti padi, jagung, kedelai, gandum. Untuk tanaman hortikultura yang dihasilkan yaitu bahan makanan, bahan hias seperti sayuran, bunga, buah-buahan, dan tanaman obat. Untuk peternakan yaitu kegiatan pemeliharaan hewan untuk diambil manfaatnya seperti daging, kulit, dan bulu. Selanjutnya yaitu perikanan. Ini merupakan kegiatan memotret ikan dan hewan air lainnya untuk diambil manfaatnya seperti daging, telur, dan minyak ikan. Baik, dalam pertanyaan ini apa saja sih Kak macam-macam teknik dan metode yang dapat digunakan? Boleh dijelasin nggak sih Kak biar para teman ragam saat ini yang berada dimanapun nggak salah paham dalam mempelajari atau memulai pertanian? Baiklah, kali ini akan disampaikan oleh Kak Risma. Boleh dong Kak? Dalam teknik dan metode pertanian ada beberapa macam. Ada pemupukan, yaitu memberikan nutrisi tambahan pada tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen. Pengairan memberikan tambahan udara pada tanaman untuk menjaga kelembapan tanah dan mempercepat pertumbuhan. Pengendalian hama dan penyakit menggunakan pestisida dan fungusida untuk mencegah dan mengatasi serangga hama dan penyakit pada tanaman. Pemilihan varietas unggul yaitu memilih varietas tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul seperti tahan terhadap hama dan penyakit, cepat berubah, dan hasil panen yang tinggi, dan penggunaan teknologi modern seperti irigasi tetes, sensor tanah, dan drone untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Oh iya Kak, untuk contoh dalam pemilihan varietas unggul itu bagaimana ya Kak? Bisa dijelaskan? Nah, untuk contohnya yaitu seperti membaca informasi tentang deskripsi varietas yang akan ditanam, termasuk keunggulan dan kelemahannya. Nah, yang kedua yaitu varietas yang dipilih dengan kondisi udara di lahan, seperti memilih varietas yang tahan terhadap rendaman udara jika lahan rawan itu banjir. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan varietas yang dipilih dengan kondisi ketinggian yang
ketinggian tempat, seperti memilih varietas impari 26, impari 27, dan atau impari 28. Untuk dataran tinggi di atas 700 dpl, memilih varietas yang tahan terhadap hama dan penyakit yang endemik di wilayah tersebut, melakukan pemilihan varietas yang sesuai dengan agroklimat pada suatu wilayah. Nah, selanjutnya yaitu pemilihan varietas yang sesuai dengan lokasi tempat tumbuhnya. Selanjutnya yaitu seperti impari untuk lahan irigasi, impara untuk lahan rawa, dan impago untuk lahan gandum. Pemilihan varietas sesuai dengan jenis tanaman yang akan ditanam, seperti varietas unggul yang tahan terhadap virus atau toleran terhadap suhu ekstrem. Memilih bibit berkualitas dan varietas deplot atau kegiatan lain menggunakan sistem rekomendasi pemilihan benih varietas unggul. Padi menggunakan metode fusi, analytical hierarchical proses menggunakan sistem manajemen pengetahuan dalam memilih varietas kedelai unggul, memilih kultivar unggul seperti aromanis, gedong, mana lagi, golek, dan duri. Oke. Apa dampak dari sistem pertanian lidah terhadap keberlanjutan lahan pertanian? Yaitu ada penurunan kualitas tanah. Penurunan kualitas tanah ini praktik pertanian berpindah melibatkan pembukaan hutan dan pembakaran vegetasi untuk membuat lahan pertanian baru. Pembakaran tersebut dapat mengurangi kandungan nutrisi dan bahan organik dalam tanah yang menyebabkan penurunan kesuburan dan produktivitas tanah. Selanjutnya yaitu ada kerusakan ekosistem. Nah, pembukaan hutan untuk pertanian berpindah dapat mengakibatkan degradasi ekosistem, termasuk hilangnya habitat dan kerusakan aneka ragaman hayati. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna yang ada di daerah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada erosi tanah. Akar-akar pohon yang dihapuskan dalam praktik pertanian berpindah mengurangi kekuatan penahanan tanah, meningkatkan resiko terjadinya erosi. Erosi tanah dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah, hilangnya lapisan humus, dan penurunan kesuburan. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Raga Teta. Segmen Nanya Dong merupakan segmen terakhir di acara kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Kak Lisa dan Kak Risma yang sudah mau berbagi info dengan kami di sini serta meluangkan waktunya. Sama-sama Kak Dea dan Kak Husnia. Oke, di sini saya Husnia dan Kak Dea pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Raga Teta selanjutnya. Dadah.